Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Bahjah Qulubil Abrar milik penulisnya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bihi wa ilmihi al-Islam wal muslimin. Para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, kita sampai pada pembahasan kita di hadis ke-14, yaitu dengan judul, artinya di sini berusaha berbuat baik kepada manusia. Penulis rahimahullahu taala berkata, an Abi Musa radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu sa'il aw talibu hajatin qala ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa muttafaqun alaih. Artinya, an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza atahu sa'ilun aw talibu hajah, apabila datang kepada beliau seorang yang meminta sesuatu, meminta tolong atau membutuhkan sesuatu, qala, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ishfa'u tu'jaru, berikanlah pertolongan, niscaya kalian akan diberikan pahala. Wa yaqdillahu ala lisani rasulihi masya', dan Allah menetapkan segala yang Dia kehendaki melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Kata penulis rahimahullah, hadis ini mengandung prinsip yang besar dan faidah yang agung, yaitu selayaknya bagi seorang hamba untuk berusaha melakukan hal-hal yang baik apapun hasilnya. Apakah tercapai maksud dan tujuannya secara keseluruhan ataupun sebagiannya saja, atau bahkan tidak menghasilkan apapun. Jadi hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau atau setiap kali beliau didatangi oleh seorang yang membutuhkan bantuan, maka beliau bersabda kepada para sahabat beliau, ishfa'u tu'jaru. Ishfa'u, kita ingin fokus ke perkataan Nabi SAW, ishfa'u. Kata beliau, ishfa'u. Kalau kita lihat artinya di sini apa? Berikan pertolongan. Sebenarnya makna ishfa'u maksudnya adalah berikan syafaat. Berikan pertolongan ini ya bisa demikian, cuman yang lebih tepatnya adalah berikan apa? Syafaat. Apa bedanya? Toh syafaat juga maknanya pertolongan. Jawabannya beda. Syafaat, ini keyakinan kita sebagai ahlu sunnah, meyakini adanya syafaat. Syafaat yang dimiliki di hari kiamat oleh orang-orang yang Allah izinkan mereka memberikan syafaat. Di antaranya syafaatnya orang yang mati syahid, syafaatnya kaum muslimin, syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang namanya syafaat. Namun apa arti syafaat? Syafaat itu berasal dari kata asy-syafa'. Berasal dari kata asy-syafa'. Kita hafal Al-Quran, surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asyar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Maksudnya 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian wasyaf'i wal watar. Ini dua kata yang berbeda artinya. Asy-syafa' lawan dari al-watar. Al-watar lawan dari asy-syafa'. Apa arti al-witr? Watar, witr, kata yang sama artinya. Apa artinya? Salat witir, ganjil apa genap? Ganjil. Al-watar.
Kalau asy-syafa' berarti genap. Apa hubungannya genap dengan kata syafaat? Karena syafaat itu artinya seorang ketika dia minta tolong kepada orang lain, dia datang kepada orang kaya, minta pinjem duit misalkan, tidak dikasih. Karena orang ini tidak dikenal, ya siapa ente? Dia datang sendirian tidak berhasil, pulang dengan tangan kosong. Ya pergi juga tangannya kosong, pulang tangannya juga kosong. Artinya hajatnya tidak terkabul, tidak diterima. Lalu kemudian dia bawa orang lain, orang kedua. Dia bawa orang kedua yang mengenal baik pihak ketiga tadi, mengenal baik pihak si kaya. Lalu kemudian diberikan bantuan kepada pihak pertama. Kenapa? Dia datang dengan orang lain. Dari yang awalnya satu orang menjadi dua orang. Dari awalnya ganjil menjadi genap. Maka syafaat artinya adalah perantara dalam memberikan bantuan. Perantara dalam memberikan bantuan. Ini arti syafaat. Perantara dalam memberikan bantuan. Jadi ketika Nabi bersabda, "Isfa'u", apa artinya? Berikanlah syafaat. Berikanlah syafaat. Kita tidak bisa bantu orang secara langsung. Minimal berikan syafaat. Jadi perantara kebaikan untuk orang lain. Maka sama seperti syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan istilah syafaatul uzma, syafaat terdahsyat, syafaat teragung. Kenapa teragung? Karena syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari mahsyar adalah untuk seluruh makhluk, untuk seluruh manusia, yang mukmin, yang muslim, yang kafir, semuanya mendapatkan syafaat Nabi. Pada hari itu, pada hari mahsyar, di saat seluruh manusia dikumpulkan di suatu padang yang luas, mirip seperti bumi, tapi bumi yang berbeda, yang tidak ada gunung, tidak ada pohon, tidak ada bangunan sama sekali, tidak ada lembah, bumi yang datar. Kita semua menunggu turunnya Allah Jalla Jalaluh untuk menetapkan keputusan. Namun Allah tidak kunjung turun. Di saat yang begitu melelahkan, kita semua berdiri menunggu turunnya Allah di hari yang luar biasa panjangnya. Saat itu matahari dekat sekali di atas kepala kita. Membayangkannya saja sudah lelah. Bagaimana mengalaminya? Maka saat itu kita pun mulai merasakan putus asa. Kita pun datang kepada para anbiya, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, lalu kemudian Nabi Nuh alaihissalam, sampai kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, ana laha, akulah yang berhak memiliki syafaat pada hari itu. Lalu kemudian Nabi pun memberikan syafaat kita di hadapan Allah Jalla, atas izin Allah Jalla Jalaluh. Kita tidak bisa minta sendirian kepada Allah. Ini ganjil ya. Kita sendirian nggak bisa. Sampai kemudian kita bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah pun menurunkan syafaatnya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini maksud dari syafaat. Ini maksud dari syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang agung, ketika datang sekelompok utusan kepada beliau dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata utusan tersebut, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memohon memiliki kekuasaan seperti kekuasaannya Raja dan Nabi Sulaiman?" Maka Nabi SAW hanya mengatakan, "La'alla li sahibikum indallahi afdala min mulki Sulaiman." Barangkali, boleh jadi, bisa jadi, sahabat kalian ini, maksudnya adalah Nabi SAW, memiliki apa yang lebih afdal daripada kerajaannya siapa? Sulaiman. Kata Nabi SAW, Allah tidaklah mengutus Nabi, seorang Nabi pun, kecuali memberikannya satu doa yang mustajab. Satu doa yang pasti terkabul. Sebagian Nabi ada yang
meminta doanya untuk hajat duniawinya. Sebagian nabi ada yang kemudian dia pun diberikan hajatnya. Sebagian nabi ada yang meminta kepada Allah menggunakan doa yang mustajab itu untuk mendoakan keburukan kaumnya, mendoakan kebinasaan kaumnya tatkala mereka tidak kunjung menjawab atau taat kepada nabi tersebut. Namun kata Nabi SAW, Allah pun memberikan kepadaku doa yang mustajab, satu saja. Maka kata Nabi, fakhabbabtuha, aku simpan itu inda Rabbi, di sisi Allah, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat. Di hari kiamat. Ini luar biasa. Sayangnya Nabi SAW kepada kita, kepada saya dan jenengan-jenengan, saya dan antum sekalian, inilah yang disebut dengan al-maqamul mahmud. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Doa yang kita panjatkan selepas azan ya. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamah sampai apa? Wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Ya Allah, berikan kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maqam, kedudukan al-mahmud, yang terpuji. Kenapa disebut kedudukan terpuji? Karena Nabi SAW saat memberikan syafaatnya, syafaatul uzma, siapa yang tidak memuji beliau SAW? Seluruhnya, baik muslim maupun orang kafir. Makanya disebut al-maqam al-mahmud. Jadi ini makna syafaat. Kata beliau, contohnya adalah, kata Nabi, isfa'u tu'jaru, berikan syafaat, maka niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Contoh dari hadis ini adalah seperti memberi bantuan untuk menjadi perantara. Ini yang tadi kita katakan makna syafaat. Apa syafaat? Apa syafaat? Perantara kebaikan, perantara pertolongan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan di hadapan raja, di hadapan para pembesar, atau orang-orang yang bertugas mengatur dan memenuhi kebutuhan mereka. Karena kebanyakan manusia itu tidak mau berusaha dalam hal ini. Apa sebab? Karena dia sendiri nggak tahu, tidak mengetahui apakah bantuannya itu diterima atau tidak. Kebanyakan orang pesimis dalam memberikan bantuan. Ada orang lain minjam berapa? Minjam 50.000, minjam 100, atau minjam 1 juta, 20 juta misalkan karena hajatnya, ada yang masuk rumah sakit. Maka ketika dia tidak punya uangnya, dia tinggalkan. Ya sudah, saya tidak punya uang. Anda butuh uang, saya pun butuh uang. Sudah selesai. Ucapannya selesai, pembicaraan selesai. Tidak ada keinginan dalam hatinya untuk membantu saudaranya dengan cara yang lain. Yaitu dengan cara apa? Memberikan syafaat. Atau bahasa lainnya apa? Merekomendasikan orang ini kepada orang yang lebih kaya. Dia kenal pihak ketiga, orang yang kaya. Ini sebagai contoh yang lain, contoh yang berbeda. Misalnya, ada seorang mahasiswa yang baru lulus kuliah, dia butuh pekerjaan, dia cari lamaran, dia sebar, tapi tidak kunjung diterima di banyak perusahaan. Dan ustadz ini atau fulan ini, orang ini, pihak kedua, dia kenal ada pengusaha, dia kenal ada orang kaya yang punya harta, bahasanya apa, tajir melintir ya. Dia punya harta, dia punya lapangan pekerjaan. Maka ustadz ini selayaknya memberikan syafaat. Apa syafaat tadi? Rekomendasi. Dia telepon kenalannya itu, dia bilang, Pak, saya kenal fulan. Namanya siapa misalkan? Musa. Ini pemuda yang saya kenal kesalehannya. Dia pemuda yang saya kenal rajinnya ketika bekerja. Barangkali jenengan punya pekerjaan, apapun dia bisa. Apapun dia bisa, mau supir, mau bersih-bersih apa? Rumah, bersih-bersih kebun, dia bisa semuanya. Ya barangkali ada pekerjaan, ini nomornya. Ini yang namanya adalah syafaat. Ini syafaat. Kata Nabi, isfa'u tu'jaru. Atau dalam bab yang lain, kalau ada orang butuh jodoh misalkan, mengenalkan dirinya ke kita dan kita punya kenalan wali
Atau orang tua, dia punya putri, putrinya salehah misalkan, silahkan dikenalkan. Bahkan ini termasuk ibadah terbaik. Ini perintah Allah, kata Allah, wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah, tugas kita untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah. Wa ankihul ayama, ayama itu belum menikah. Minkum wassalihina min ibadikum, dan orang-orang saleh dari budak-budak kalian yang perempuan maupun wanita. Tugas kita untuk menikahkan. Kasih rekomendasi. Fulan ini rajin. Maka barangkali jenengan punya putri, monggo dinikahkan atau monggo dikenalkan misalkan. Jadi ini yang dimaksud dengan bahasa isfa'u tu'jaru. Kebanyakan manusia, kata Syekh, kebanyakan manusia tidak mau berusaha dalam hal ini. Disebabkan dia sendiri tidak mengetahui apakah bantuannya itu diterima atau tidak. Berhasil atau tidak, Allahu alam. Yang penting apa? Dalam buku ini kita sebutkan hadis, yang penting apa? Yang bermanfaat. Semangat dalam hal yang manfaat bagimu. Apa hadisnya? Ihris ala ma yanfa'uk. Allahu alam diterima atau enggak. Yang penting adalah semangat kita mencapai apa yang kita kira manfaat. Kita tulis rekomendasi, kita berikan ke orang yang pihak yang kita tuju, yang kita inginkan. Entah diterima, entah atau tidak, berhasil atau tidak, yang penting kita berusaha. Apa kata Nabi? Ihris ala ma yanfa'uk, kemudian sisanya terserah Allah. Wasta'in billah. Bahkan bukan bahasanya bukan terserah Allah. Sisanya kita minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Dan Allah senantiasa mengikuti dzan, prasangka kita. Mau kita selama kita berhusnudzan kepada Allah Jalla Jalla. Jadi tadi perlu dikoreksi, bahasanya bukan setelahnya terserah Allah, tapi setelahnya ya semua kehendak Allah pasti benar, namun kita arahkan ke bahasa yang lebih positif, optimis. Apa? Terserahnya kita minta kepada Allah hajat kita. Wasta'in billah, lanjutkan hadisnya. Wala ta'jaz. Jangan lemes, jangan nesu. Jadi orang jangan mudah pesimis. Jadi orang jangan mudah pesimis. Wala ta'jaz. Semangat, optimis. Insyaallah kamu akan dapat kerja. Insyaallah kamu akan berjodoh dengan fulanah misalkan. Maka ini wasiat dari Nabi SAW. Kata penulis, rahimahullahu ta'ala, maka dirinya, karena kebanyakan manusia, maka dirinya telah luput dari kebaikan yang banyak. Ini kalau tidak mau memberi syafaat, karena apa alasannya? Al-ajaz, apa? Pesimis, karena nesu duluan. Maka dirinya telah luput dari kebaikan yang banyak dari Allah, dan telah luput dari kebaikan di hadapan saudaranya sesama muslim. Dia akan terluput darinya kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya ketika mereka berada di sisi beliau untuk membantu orang-orang yang memiliki kebutuhan dengan memberi mereka bantuan supaya mereka mendapatkan pahala yang disegerakan dari Allah dengan sabda beliau, isfa'u tu'jaru. Apa arti isfa'u? Berilah syafaat, niscaya kalian akan diberikan pahala oleh Allah Jalla Jalaluhu. Namun dalam memberikan syafaat, dalam memberikan rekomendasi kepada pihak ketiga, wajib memperhatikan kondisi orang yang diberikan syafaat. Kita harus tahu keadaannya. Jangan orang yang majhul. Apa yang majhul? Orang yang baru dikenal, dia minta tolong, dia minta sesuatu misalkan, kemudian kita berikan syafaat. Jangan. Kita perhatikan dulu, kita tahu dulu kondisi orang yang kita berikan syafaat. Karena kalau orang ini misalkan maling, kita arahkan ke orang yang memiliki lapangan pekerjaan, ternyata dia maling juga di sana. Siapa yang akan rusak namanya? Kita rusak, mereka pun rugi. Jadi lihat orang yang kita berikan rekomendasi, atau bahasa Arabnya rekomendasi itu apa? Tazkiyah, jangan kebalik ya, Z sama K-nya. Tazkiyah jadi
Ya sebenarnya maknanya pun kurang lebih, karena takziah itu artinya menguatkan, ya menguatkan. Cuman istilah yang umum digunakan takziah ini bukan untuk itu. Jadi dalam bab tazkiyah memberikan rekomendasi ini boleh ya, ini boleh. Sebagaimana sabda Nabi, Ishfa'u, berikan rekomendasi kepada orang lain. Jadilah kamu perantara pertolongan untuk orang lain. Jadi hukumnya pada asalnya ini sebenarnya hukum asalnya sekalipun kesimpulannya boleh, hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh memberikan tazkiyah. Jangankan kepada orang lain, kepada diri sendiri tidak boleh. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 32. Ini hukum asal mentazkiyah baik diri sendiri maupun orang lain. Apa hukum asalnya? Tidak boleh. Tidak boleh Anda nulis CV Anda itu kemudian Anda tulis apa? Mahir dalam apa? Mahir dalam berdakwah misalkan. Punya follower sekian dan sekian. Itu tazkiyah. Hukum asalnya apa? Tidak boleh. Kecuali ada kebutuhannya. Dari mana hukum asalnya ini? Surat An-Najm ayat 32. Kata Allah, "Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqa." Kata Allah, jangan kalian rekomendasikan diri kalian. Jangan kalian puji diri kalian. Sungguhnya Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Jadi kita tidak boleh muji diri kita. Kita tidak boleh muji orang lain. Ini hukum asalnya. Apa dalilnya? Surat An-Najm ayat 32. Namun boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama apa adanya. Syarat yang pertama apa adanya. Ya kita mentazkiyah diri kita apa adanya. Tentu disertai dengan ketawaduan. Adapun orang lain boleh apa adanya. Kita kenal dia orang soleh maka kita katakan beliau adalah orang soleh. Saya kenal orang ini orang soleh. Sesuai apa yang kita ketahui secara zahir. Yang nampak saja. Tidak usah diselidiki detail. Orang ini apakah benar-benar soleh? Kita sampai pasang CCTV misalkan. Tidak perlu. Yang penting secara zahir tahu. Syarat yang pertama. Kita tahu kesolehannya, kita jelaskan apa adanya. Lalu kemudian syarat yang kedua, syarat yang kedua ditambahkan di akhirnya kata-kata ahsabuhu kadzalik. Ini bahasa Arab. Artinya yang saya tahu demikian. Yang saya tahu demikian. Atau bahasa Arabnya ahsabuhu kadzalik, yang saya tahu fulan demikian, itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Mungkin lanjutannya kayak gitu. Cuman yang syar'i, yang sunnah adalah ahsabuhu kadzalik, yang saya kenal fulan itu demikian. Itu bahasa Indonesianya begitulah. Kalau minta rekomendasi misalkan, ya tinggal disampaikan rekomendasinya. Saya tahu fulan ini rajin sholat 5 waktu ke masjid. Saya tahu fulan ini rutin hadir kajian, cuman kadang nyatat, kadang nyatat, kadang gak nyatat, misalkan demikian. Kemudian sampaikan lagi terakhir, yang saya tahu demikian, kemudian wallahu hasibuh, namun hanya Allah yang paling mengetahui keadaannya, wala uzakki 'alallahi ahada, dan saya tidak pantas memuji orang lain di hadapan Allah. Kenapa? Hanya Allah yang maha tahu. Atau bahasa Indonesianya, itu yang saya tahu Allahu a'lam. Harus ada embel-embelnya. Tidak boleh cuman sekedar merekomendasi saja. Makanya biasanya umumnya kalau kita pernah lihat surat rekomendasi ustadz kepada universitas misalkan, biasanya di bawahnya ada keterangan ahsabuhu kadzalik, ini yang saya tahu, wallahu hasibuh, namun Allah yang maha tahu. Kemudian wala uzakki 'alallahi ahada, dan saya tidak pantas memuji siapapun di hadapan Allah. Nah, ini baru boleh kita berikan rekomendasi. Ini hukum memberikan tazkiyah tadi ya, dan ini mimbabi syafaat. Ini termasuk di antara jenis syafaat. Maka kemudian kata beliau rahimahullah, maka sesungguhnya
memberi syafaat yang baik itu dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanah yakun lahu nasibun minha." Kata Allah, siapa yang memberikan syafaat kebaikan, maka ia yakun lahu nasibun minha, ia akan memiliki nasib, bagian dari pahala dari syafaatnya, atas syafaatnya. Jadi dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla Jalaluh. Kata penulis, sebagaimana disegerakannya pahala yang dia dapatkan saat itu, dia pun segera sebagaimana disegerakannya pahala yang dia dapatkan saat itu, dia pun segera mendapatkan balasan kebaikan dan perbuatan baik dari saudaranya. Berapa yang dia dapatkan? 3 ya. Yang pertama dia dapat pahala. Dalilnya surat An-Nisa ayat 85. Kedua, pahalanya disegerakan. Di mana? Di dunia dan di akhirat nanti. Ketiga, apa? Dia pun mendapatkan balasan kebaikan dan perbuatan baik dari saudaranya. Balas budi. Balas budi. Itu kalau orang yang diberikan syafaat, orang yang mukmin, benar-benar mukmin, orang yang benar-benar muslim. Maka umumnya orang yang sudah ngaji, kalau bahasa kita kan orang mukmin itu orang yang sudah ngaji ya, meskipun tidak semua orang yang ngaji itu mukmin, tapi mukmin insya Allah. Ini derajat ya, muslim kemudian mukmin. Orang yang belum ngaji biasanya muslim karena belum punya ilmunya. Tapi umumnya insya Allah orang yang sudah ngaji misalkan, maka dia akan rajin balas budi. Dia akan pandai membalas budi. Dia akan pandai membalas budi. Ini balas budi. Ya, jadi orang ketika diberikan pertolongan sama orang lain, jangan cuman mengucap syukron, jazakallahu khairan, tapi balas budi. Ini ajaran agama kita. Kata Nabi apa? Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balas budilah. Fakafi'uhu, balas budi. Jangan cuman pandai bersilat lidah. Jangan cuman pandai mujamalah. Mujamalah itu basa-basi lah ya. Basa-basi. Saliman kemudian jazakumullah khairan dengan 1000 doa misalkan. Itu bagus. Itu bagus. Kalau memang nggak punya budi. Balas budi kan. Nggak bisa membalas. Ya, maka yang terbaik adalah mendoakan jazakallah khairan. Kalau nggak punya, nggak bisa membalas. Tapi kalau kita bisa membalas, punya uang, kasih uang. Punya harta, kasih harta. Itu yang selayaknya. Kalau ada orang lain datang pulang ke rumah, datang ziarah ke rumah kita bawa apel, kita kasih apa? Jazakallah khairan, tulis di kertas, taruh di piringnya. Balik piringnya sudah dicuci, di situ kertasnya tulisannya jazakallahu khairan. Gimana cara membalasnya? Taruh apel, dia ngasih apel, taruh pisang di situ. Kalau dia balik ngasih pisang lagi, ngasih durian misalkan, kita kasih apalah, buah apa, lengkeng atau buah apa, sampai nggak berhenti. Tapi yang seperti itu memang sunnahnya. Sunnahnya, ini luar biasa. Kalau seandainya kita lakukan. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, hal jazaul ihsan illal ihsan. Selayaknya orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Itu yang seharusnya. Jadi kalau kita orang yang sudah ngaji, pandai-pandai kita membalas budi. Nah, ini balasan kebaikan. Dia dapat pahala pertama, kedua dia mendapatkan pahala yang disegerakan, ketiga dia mendapatkan balas budi dari saudaranya. Hal itu disebabkan oleh syafaat yang dia lakukan, perbuatan baik, maksudnya di sini syafaat yang dia upayakan. Dan juga semoga pertolongan tersebut menjadi sebab terwujudnya keinginannya atau sebagian keinginannya dari orang yang ditolong sebagaimana kenyataan yang terjadi. Ini persaksian dari penulis rahimahullah ta'ala bahwasanya biasanya orang kalau menolong orang lain, Allah yang akan tolong dia atas hajatnya. Makanya sebagian salaf ketika sumpek dengan kerjaannya, sumpek. Dia tidak ketemu jalan keluar, puyeng luar biasa.
Ini tidak ketemu, tidak bisa. Tidak ada jawabannya, tidak ada solusinya. Dia main-main keluar. Lah, apa hubungannya jawaban dengan main-main keluar? Ternyata solusinya ada di luar. Di mana? Dia cari orang yang sedang tertimpa musibah, masalah, dia tolong orang lain. Maka janji Allah, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah yang akan menolong orang hambanya ketika hambanya tersebut menolong orang lain, orang yang kesulitan. Allah yang akan nolong. Sebelumnya kita bersandar pada kekuatan diri kita, kecerdasan pikiran kita, ini kok tidak bisa-bisa. Kita tawakal kepada diri kita, ini salah. Makanya Allah tidak kasih solusi. Kenapa? Solusinya ada di luar. Ketika kita membantu orang lain, saat itu hati kita bertawakal kepada Allah. Maka sesuai tingkat tawakal dan pasrah dirinya kita kepada Allah, sesuai itu pula lah akan datang pertolongan. Nah, ini menjawab tanda tanya besar dalam benak kita. Kenapa kok orang ketika dia berobat ke sana kemari tidak kunjung sembuh, namun ketika dia sudah tidak punya pilihan lain selain Allah, sembuh. Kenapa? Ya ini pertolongan akan datang sesuai dengan kadar tawakalnya kepada Allah Jalla Jalla. Maka kata beliau di sini, semoga pertolongan tersebut menjadi sebab terwujudnya keinginannya, atau sebab keinginannya, sebagian keinginannya dari orang yang ditolong sebagaimana kenyataan yang terjadi. Kata beliau, maka berusaha melakukan berbagai kebaikan yang bisa jadi menghasilkan atau bisa jadi tidak menghasilkan adalah kebaikan yang segera dan termasuk upaya membiasakan diri membantu dalam perkara kebaikan dan mempersiapkan diri untuk memberi syafaat-syafaat yang bisa terlaksana dan atau diperkirakan bisa diterima. Atau bahasa lainnya, selain mendapat pahala akhirat, selain mendapat pahala dunia yang segera, kemudian yang ketiga apa? Balas budi. Yang keempat apa? Hajatnya terwujud. Kemudian yang kelima, ini adalah latihan kebaikan. Ini latihan kebaikan. Dan kebaikan itu tidak datang ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Tidak datang tanpa ada usaha. Kebaikan itu datang dengan usaha. Sama halnya ketika seorang membiasakan diri sedekah, harus ada paksaan. Awalnya tangannya tidak biasa terulur seperti ini, tapi ini perlu dibiasakan gini. Bukan latihan apa? Bukan latihan tangan ya, cuman biasakan ngerogoh saku kemudian berikan. Biasakan. Ini perlu pembiasaan. Lama-lama menjadi terbiasa. Lama-lama tangannya kalau enggak gini enggak enak. Tangannya kalau enggak ngulur gini enggak enak. Kenapa? Biasanya begini. Kalau enggak gini karena enggak ada uang misalkan. Enggak ada uang, biasanya ngasih uang. Tangannya enggak ada uang. Akhirnya ada rasa enggak enak. Sama seperti sholat malam. Perlu paksaan. Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba kita sekarang masuk keimanan misalkan ya, ketika kita membaca Al-Quran atau misalkan mendengarkan tilawah imam misalkan, masuk keimanan, kemudian kita ada muncul keinginan, setelahnya ujuk-ujuk kita bisa sholat malam, ya enggak bisa. Harus setting alarm dulu berapa kali? Banyak-banyak kali. Minta ke istri nanti bangunin, kalau enggak bisa percikan air, kalau enggak bisa siram gayung misalkan. Baru kemudian kita paksa diri, lama-kelamaan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 rakaat witir itu menjadi satu kebiasaan. Lama-lama enggak sholat witir rasanya enggak nyaman. Apa sebab? Pembiasaan, paksaan. Maka sama pun dengan halnya syafaat. Harus dibiasakan. Ada orang lain terkena musibah, ente datang kepada orang tersebut, dengarkan curhatnya. Bukan cuman basa-basi saja. Bukan cuman istilahnya ya basa-basi tok. Ente datang ke fulan cuman dengerin saja enggak. Tapi ente catat hajatnya, kemudian ente cari orang lain yang punya apa yang dia inginkan, sampaikan. Antum jadi guru misalkan di sekolahan, anak murid antum ada yang kesulitan, antum tahu dia rajin, tapi dia kesulitan keuangan, maka catat kesulitannya. Ketika ada kesempatan, sampaikan orang-orang yang kaya, wali santri di grup misalkan, ada anak didik kita butuh syafaat, butuh pertolongan, barangkali ada yang punya kelebihan dana.
silahkan dibayarkan. Itu sampaikan, itu lakukan. Itu lakukan. Ini syafaat. Maka ini latihan kebaikan. Nomor keberapa? 5 ya. Latihan kebaikan. Dalam hadis ini juga terdapat beberapa faidah yang lain. Faidah yang keenam, yaitu berusaha melakukan segala, faidah keenam dari syafaat, yaitu berusaha melakukan segala hal yang bisa menghilangkan keputusasaan dari saudara kita. Karena mencari dan berusaha itu merupakan tanda harapan, keinginan yang tinggi untuk mewujudkan cita-cita dari saudara kita. Demikian berlaku sebaliknya. Maksudnya apa? Maksudnya kata beliau, ketika kita lihat ada saudara kita yang dia nyari kerja, nyari apa? Nyari jodoh. Itu tanda dia sedang memiliki harapan. Dia memiliki asa. Maka asa ini harus tetap dikobarkan, harus tetap dihidupkan dengan cara apa? Kita turun, kita terjun, kita bantu. Kata beliau, demikian berlaku sebaliknya. Sebaliknya apa? Ketika dia sudah tidak mencari, sudah tidak nyari jodoh, sudah tidak apa? Sudah tidak nyari kerjaan, apa sebabnya? Ya sudah hilang asanya, sudah putus asa. Maka kita sebagai saudara mukmin, kita harus menumbuhkan asanya dengan cara apa? Memberikan syafaat. Kita harus dukung. Syafaat inilah yang menumbuhkan asa saudara kita dan membangun optimisme dalam diri saudara kita. Jadi dan ini termasuk amalan Nabi SAW. Membangun optimis dalam diri orang lain itu adalah amalannya Nabi SAW. Makanya Nabi sering kali berkata, absyir. Apa? Absyir. Ini mungkin sebagian kita pernah mendengar, sering mendengar. Sebagian kita mungkin belum pernah mendengar. Absyir. Kalau kita sering bergaul dengan tulabul ilmi, para penuntut ilmu, apalagi dari berbagai negara, maka biasa kita mendengar kata-kata absyir. Apalagi kalau kita ingin minta tolong atau apa, dia katakan absyir. Maksudnya apa absyir? Absyir maksudnya bergembiralah, akan datang bantuan insya Allah. Meskipun bantuannya belum ada wujudnya, masih gaib. Tapi ini sebagai bentuk optimisme dari Nabi. Ketika datang orang minta tolong, kata Nabi apa? Absyir, insya Allah akan datang. Apa absyir tadi? Bergembiralah. Salman Al-Farisi ketika mengunjungi orang yang sakit, dia katakan absyir, padahal orang lagi sakitan. Apa kata Salman? Absyir. Nah ini maksudnya apa? Tujuannya adalah di antara ibadah adalah memompa semangat orang yang sedang kesulitan. Orang lagi sakit bilang enggak masalah. Sakitmu ini pahala. Sampaikan apa? Gembiralah. Sakitmu ini berbuah pahala dan menggugurkan dosa. Insya Allah besok sembuh. Padahal kata dokter apa? Besok mati. Kita bilang insya Allah besok sembuh. Sebagai membangun optimis. Tujuan minimal sekali dia berhusnudzon kepada pertolongan Allahu Jalla Jalaluhu. Jadi ini faidah yang ke-6. Jadi syafaat itu diantara faidahnya adalah memotivasi orang yang sedang kesulitan, membangun kembali asa yang hampir runtuh dari saudara kita, dan membangun optimisme dalam diri saudara kita adalah bagian ibadah yang agung, ibadah yang luar biasa. Apalagi di zaman sekarang ya, di mana kebanyakan di antara kita hidupnya lulu gua-gua. Apa lulu gua-gua? Ya urusan lu, urusan gua, urusan gua. Nggak penting urusan orang lain, yang penting saya dan perut saya dan keluarga saya. Ini maka perlu latihan, perlu banyak memberikan syafaat agar diri kita terlatih dalam syafaat. Allahu a'lam. Kita lanjutkan. Kata penulis rahimahullah ta'ala, hadis ini juga menunjukkan tentang anjuran, ini faidah yang ke-7, untuk membimbing orang lain dalam melakukan kebaikan. Tadi yang pertama apa? Pahala di akhirat. Yang kedua pahala yang disegerakan. Yang ketiga balas budi. Yang keempat sebab terwujudnya hajat kita. Kemudian yang kelima latihan kebaikan. Yang keenam menghilangkan keputusasaan dan mendatangkan optimisme. Kemudian yang ketujuh anjuran untuk
di dalam syafaat ada bimbingan orang lain dalam melakukan kebaikan. Karena sebagian orang itu bingung dia melakukan kebaikan apa. Orang kaya misalkan yang tajir melintir, dia bingung uangnya dihabiskan kemana. Maka sampaikan, fulan butuh bantuan, fulan butuh bantuan. Maka ini bimbingan orang lain dalam melakukan kebaikan. Dia arahkan, Pak, daripada uangnya habis untuk kesenangan Bapak saja, minimal Bapak wakaf lah. Minimal wakafnya masjid lah. Atau minimal wakafnya rumah Quran. Ya sampaikan, ini syafaat. Anda hanya mengatakan kata-kata yang ringkas. Anda susun dengan kata-kata yang baik, misalkan dengan bagus, sampaikan. Barangkali itu bisa menjadi syafaat. Tiba-tiba orang itu melakukan kebaikan. Atau Anda sampaikan, fulan butuh bantuan. Syafaat. Bantu fulan, Pak. Nanti tiba-tiba dibantu. Anda hanya modal kata-kata. Namun itulah nilai dari dakwah. Kata Allah, wa man ahsanu qawlan. Kata-kata mana lagi? Untayan kata-kata mana lagi yang paling indah daripada dakwah, daripada kata-kata dakwah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila, daripada kata-kata dakwah. Kata beliau di sini, dan bahwasanya memberi syafaat tidak mengharuskan syafaat tersebut diterima. Artinya pihak yang ketiga, orang kaya ini misalkan disampaikan fulan butuh syafaat. Apakah hukumnya wajib dia memberikan syafaat? Jawabannya, enggak. Boleh jadi dia berikan, boleh jadi dia tidak berikan. Kecuali jika pemberian syafaat tersebut merupakan hak yang wajib dia tunaikan. Misalkan orang kaya belum bayar zakat, maka menjadi kewajiban dia untuk membayar zakat. Dan qaddarullah, Allah menakdirkan ada kerabat keluarganya yang datang kepada Anda, minta tolong, minta carikan pekerjaan, minta minjem uang buat modal usaha. Anda kenal orang kaya ini, maka sampaikan, Pak, daripada Bapak infak atau daripada Bapak bayar zakat ke orang lain, mending Bapak bayar zakat ke fulan. Beliau adalah kerabat Bapak dari jalur ini, misalkan kalau tidak kenal. Sampaikan. Maka ini yang menjadi kewajiban bagi orang kaya. Yang menjadi kewajiban bagi dia adalah membayar zakat pertama kali kepada kerabat terdekat lebih dahulu, yang miskin sebelum orang lain yang miskin. Ini menjadi kewajiban. Maka saat itu hukumnya menjadi wajib. Atau misalkan dia belum menunaikan wasiat kerabatnya yang meninggal, menitipkan anaknya untuk disekolahkan. Dia lupa, anaknya datang kepada kita, sampaikan, Pak, anak Bapak fulan, anak kerabat jenengan ini yang dahulu sebelum meninggal sudah nyampaikan wasiat, Anda belum tunaikan. Maka ini syafaat yang hukumnya wajib dilaksanakan oleh pihak keberapa? Ketiga. Ini baru wajib ditunaikan. Karena hak yang wajib itu memang harus ditunaikan dan diberikan kepada yang berhak walaupun tanpa syafaat. Namun di sini dipertegas lagi dengan adanya syafaat. Sama seperti kisah Abu Darda dan Salman Al-Farisi, yang mana Abu Darda seringkali menelantarkan istrinya. Seakan-akan Abu Darda ini tidak butuh hajat biologis kepada istrinya radhiyallahu anhu. Maka kemudian saudara Abu Darda, ini persaudaraan Nabi SAW antara Muhajirin dan Ansar, dan qaddarullah Salman adalah saudaranya Abu Darda, Salman Al-Farisi. Maka Salman menginap di malam hari di rumahnya Abu Darda. Ya, sebelumnya, di hari sebelumnya melihat istrinya berantakan penampilannya, rambutnya tidak disisir, bukan rambut ya, maksudnya pakaiannya tidak disetrika, mungkin versi kita ya, berantakan lah. Ditanya tentang keadaannya, maka kata istri beliau, saudaramu Abu Darda ini seakan-akan tidak butuh istrinya. Seakan-akan dia tidak butuh dunia, tidak butuh istri, tidak butuh dunia. Kerjaannya malam sholat malam, siang hari puasa. Maka kemudian Salman Al-Farisi sengaja menginap. Ketika malam hari Abu Darda ingin sholat malam, di awal malam disuruh tidur. Kemudian setelahnya dia bangun lagi untuk sholat malam, sama Salman disuruh tidur, dipaksa tidur. Sampai kemudian di akhir malam Salman pun membangunkan Abu Darda, sekarang bangunlah sholat malam. Lalu kemudian kata Salman Al-Farisi,
inna li rabbika 'alaika haqqun. Sungguhnya engkau Rabbmu memiliki hak untuk engkau tunaikan. Istrimu pun memiliki hak. Tamumu pun saya punya hak untuk kamu tunaikan. Demikian pula keluargamu pun memiliki hak. Maka berikanlah setiap pihak itu haknya masing. Ini syafaat. Syafaat kebaikan meskipun berupa nasihat. Jadi agar Abu Darda menunaikan hak istrinya. Maka ini wajib ditunaikan oleh Abu Darda. Dalam hadis ini pun terkandung kasih sayang Nabi, ini luar biasa. Dalam mewujudkan kebaikan bagi umatnya dengan berbagai cara. Dalam hadis yang sebelumnya Nabi sampaikan apa? Mukmin satu dengan mukmin lainnya ibarat bangunan. Kemudian Nabi gini, syabbaka baina asabihi. Benar-benar kokoh bangunannya. Benar-benar kokoh bangunannya. Artinya mukmin itu benar-benar harus perhatian. Kalau waktunya kita datang sholat jamaah, jangan cuma sekedar saling senyum, sapa, basa-basi. Tanya hajatnya, gimana keluarga di rumah? Sudah makan belum? Misalkan kita tahu orang ini miskin, nggak punya kerjaan, sudah dapat kerja atau belum? Kalau belum, carikan kerjaan. Nah, itu baru kita sebagai mukmin dan mukmin yang lain kuat. Nabi sampaikan itu di hadis sebelumnya, dan di hadis ini Nabi sampaikan dengan cara yang berbeda. Kata Nabi, berikan syafaat, kalian akan diberikan pahala dari Allah. Dan ini merupakan salah satu dari ribuan sikap ramah dalam persahabatan, persaudaraan yang menunjukkan atas kesempurnaan kasih sayang dan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhnya seluruh kebaikan dan manfaat yang bersifat umum maupun khusus tidaklah akan diraih oleh umat ini kecuali melalui tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud tangan di sini? Wasilah, perantara beliau sallallahu alaihi wasallam, pengajaran beliau dan bimbingan beliau. Maka Nabi katakan, tidak ada satupun kebaikan kecuali aku telah ajarkan kalian kepadanya. Tidak ada satupun keburukan kecuali aku telah peringatkan kalian daripadanya. Tidak ada. Tidak ada. Ini keyakinan yang harus kita miliki. Kata beliau, sebagaimana beliau pun membimbing umatnya untuk menghindari segala bentuk kejelekan, kemudaratan, bagaimanapun caranya. Maka beliau telah menyampaikan dan menunaikan amanahnya. Dan beliau juga telah memberikan nasihat kepada umatnya. Maka ini yang kita sampaikan tadi, semua kebaikan adalah datang dari Nabi SAW. Ini keyakinan yang mesti kita pertahankan. Ini keyakinan yang mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita. Keyakinan apa? Nabi SAW telah mengajarkan seluruh yang baik-baik. Nabi telah memperingatkan kita dari seluruh yang jelek-jelek. Kalau benar kita yakini, maka tidak akan mungkin setelah Nabi tiada, tidak akan mungkin ada orang yang paling gagah, paling wibawa, paling suci, paling bersih, paling baik semua kata-katanya dan amalannya dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelahnya kita akan menjadikan Nabi, hanya menjadikan Nabi saja sebagai qudwah satu-satunya. Apa alasannya? Tidak ada kebaikan kecuali datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada yang jelek-jelek kecuali Nabi tinggalkan, kecuali Nabi peringatkan. Semua yang dilakukan Nabi adalah apa? Ganteng, gagah, wibawa, bersih, suci. Semua yang dilakukan, meskipun dipandang oleh orang-orang kafir jelek, menjijikkan, tapi itu adalah sesuatu yang suci. Contohnya apa? Makanan jenengan kalau jatuh misalkan, diambil lagi atau enggak? Diambil atau enggak? Atau buang tempat sampah? Gini harga Rp1.000 misalkan, harga Rp5.000 murah, buang saja tempat sampah. Enggak, ambil. Ini sunnah Nabi SAW. Kata Nabi dalam hadis beliau, kalau kalian makan, jilat tangannya. Jijik enggak? Enggak, ini ajaran, ini berarti sesuatu yang indah. Ini wibawa. Meskipun orang kafir bilang ini menjijikkan. Ini wibawa, kita lakukan kalau perlu dengan penghayatan. Kemudian kata Nabi SAW, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza. Kalau seandainya makanan kalian jatuh, bersihin kotorannya. Lalu kemudian makan kembali. Jangan tinggalkan untuk setan. Karena kalau kita tinggalkan, yang makan setan. Kalau kita tinggalkan, yang makan setan.
Dan saya pernah melihat ya Syekh Muhammad Hisham Tahiri hafizallah wa ra'ah duduk bersama kami satu majelis, makanan beliau jatuh. Beliau saat itu baru kali itu sepertinya makan kacang edamame ya. Edamame. Kemudian jatuh, kemudian beliau ambil, beliau tiup, kemudian beliau makan dengan penuh kewibawaan. Indah sekali. Ini sunnah Nabi SAW. Ambil. Ajarkan anak kita kalau makanan jatuh ambil. Bersihkan kotorannya, makan lagi. Sunnah Nabi SAW. Bagaimana dengan tanahnya? Antum terbuat dari apa? Besi. Dari apa? Dari awan. Dari tanah. Dan salah satu pengobatan kita adalah dengan dosa khawatir sama tanah. Takut banget sama tanah. Dan kata Nabi SAW, kita diperintah untuk membersihkan qas'ah, piring. Bersihkan. Karena kita tidak tahu di mana letak keberkahan. Ini yang indah. Yang diajarkan orang kafir, makan pakai apa? Pakai sendok, pakai sumpit. Tidak indah itu. Yang indah pakai tangan. Itu indah. Semua yang diajarkan Nabi itu indah. Kalau kita yakin seperti ini, lurus kita jalannya. Contoh yang lain. Pemerintah kalau seandainya zalim misalkan. Boleh tidak nyebut kejelekannya? Boleh tidak share kejelekannya? Mengambil gelagat-gelagatnya lalu kemudian dipraktekkan dengan gestur tubuh atau dengan ucapan misalkan, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena Nabi peringatkan kita dari kejelekan itu. Itu jelek. Meskipun orang pandang kita sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang Khawarij memandang itu sebagai amar ma'ruf nahi. Jelek itu. Kenapa? Patokan kita adalah sunnah. Makanya kita ahlus sunnah. Maka ini makna dari firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi, semoga salawat, sengaja saya akhirkan tadi, semoga salawat, salam dan berkah dari Allah tercurah kepada beliau, keluarga dan sahabat beliau, sebagaimana Allah bersalawat dan bersalam dan memberikan berkah kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa. Artinya, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang Allah kehendaki keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlu dijelaskan. Apa maksud ketetapan Allah di sini? Maka kata penulis, ketetapan Allah itu dua. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Sebagaimana kehendak Allah itu dua. Apa kehendak Allah? Kehendak apa? Kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Kehendak kauniyah dan syar'iyah. Apa ciri khas kehendak kauniyah? Mesti terjadi. Mesti terjadi. Apakah itu berarti Allah ridha? Belum tentu. Tapi ketika Allah mengatakan idza arada syai'an, ketika Allah menginginkan sesuatu, an yaqula, Allah mengatakan kun. Apa kun artinya? Jadi, maka terjadi. Ini kehendak kauniyah. Ini juga ketetapan Allah kauniyah. Takdir Allah yang kauni, pasti terjadi. Contohnya apa? Saya lahir jadi orang Indonesia. Kita ada lahir rambutnya keriting misalkan, atau ada yang lahir albino. Siapa yang bisa menolak? Gak bisa. Ini ketetapan dari ada yang lahir kafir, kemudian dia masuk neraka misalkan. Siapa yang bisa menolak? Tidak ada. Ini namanya takdir. Semua keputusan Allah pasti terlaksana sesuai dengan kehendak Allah. Gak ada dari kita yang bisa menolak. Ini takdir, kehendak yang pertama. Apa? Kauni, yang pasti terjadi. Boleh jadi Allah meridhai, boleh jadi Allah tidak meridhai. Dan dari sini kita paham alasan kenapa kok Allah siapa yang menciptakan iblis? Allah. Siapa yang menciptakan perbuatan maling? Siapa? Apa ada Tuhan lain selain Allah yang menciptakan kejelekan? Allah. Namun keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah, kita meyakini Allah tidak pernah menciptakan sesuatu sia-sia. Atau Allah menciptakan sesuatu 100% buruk. Tidak mungkin. Pasti Allah menciptakan sesuatu ada hikmahnya.
Dia adalah Allah ahkamul hakimin. Zat yang paling hikmah, paling bijak dalam setiap keputusannya. Ini takdir yang pertama. Takdir yang kedua apa? Syar'i. Takdir syar'i. Apa takdir syar'i? Takdir ketetapan Allah yang Allah ridhai namun tidak mesti terlaksana. Allah tentu ingin, kita pun ingin seluruh negeri ini, seluruh jazirah Arab misalkan sesuai kehendak Nabi SAW muslim. Kata Nabi, keluarkan seluruh orang-orang Yahudi Nasrani dari jazirah Arab. Kita pengennya demikian. Tapi apakah terlaksana? Tidak. Apa ini? Takdir syar'i. Dan kata-kata yang terucap dari lisan Rasulullah SAW termasuk takdir kauni ataukah takdir syar'i? Yang dicintai Allah ataukah tidak dicintai oleh Allah? Dicintai oleh Allah. Maka termasuk takdir syar'i, ketetapan syar'i. Dan ini kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi ketetapan Allah itu pasti akan terlaksana. Mau itu takdir kauni maupun takdir syar'i. Hanya saja bedanya takdir kauni pasti terlaksana di sini. Takdir syar'i terlaksana nanti di akhirat. Sama seperti orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, banyak enggak? Banyak. Kita pun demikian. Dalam diri kita sendiri. Ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Salat subuh misalkan, enggak salat subuh, bangkong misalkan. Apakah itu berhukum dengan hukum Allah? Tidak. Tidak terlaksana di sini, tapi akan dihukum Allah di hari kiamat. Allah menjadikan itu terjadi di hari kiamat. Ini takdir syar'i. Lebih jelasnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita sampaikan di sini dipahami dengan baik dan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita memahami apa yang kita pelajari kemudian mengamalkannya dan semoga Allah menjadikan apa yang kita pelajari sebagai tambahan keimanan bagi diri kita dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari akhirat kelak insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.